Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya mendekatkan hamba-hambanya yang bertakarub kepadanya dan memberikan karunia berlimpah kepada siapapun yang taat dan berbuat baik. Dia menerima taubat para pendosa meskipun mereka telah berbuat salah dan melanggar. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Sebuah persaksian seorang hamba yang mengucapkannya dengan tulus, membenarkan dan penuh keyakinan. Aku juga bersaksi bahawa Nabi dan pemimpin kita Muhammad adalah hamba dan utusannya, manusia yang paling mulia asal usulnya. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat dan salam kepadanya, keluarga dan seluruh sahabat beliau dengan ucapan salawat yang menghilangkan segala kepedihan dari hati. Amma ba'd, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian menjadi orang yang meremehkan dan berbuat buruk. Jangan pula kalian menyerupai orang-orang celaka lagi sengsara. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kaum muslimin sekalian, sesungguhnya kalian hidup di negeri yang penuh kesusahan, kesulitan dan panah. Duka lara di dalamnya menyengat, musibah-musibahnya melimpah, peristiwa-peristiwanya amat berat dan berbagai kesukarannya terasa menusuk. Kehidupannya penuh dengan hal yang dikhawatirkan, janji di dalamnya mudah dilanggar. Janji di dalamnya mudah dilanggar dan tali pegangannya mudah putus. Ini adalah negeri yang berkilau laksana peta morgana, berlalu laksana awan dan menipu sebagaimana tipuan bayangan yang semu. Kehancurannya sudah pasti, kenyamanannya tidak akan abadi, kesusahannya tak terangkat dan ujian-ujian di dalamnya tidak terputus. Keindahannya menuju layu dan kehidupan penghuninya akan panah. Penghuninya hanyalah musafir yang singgah sementara, kemudian pergi. Mereka hanyalah sasaran dunia yang dilempari dengan panah-panahnya, menyesakkan mereka dengan kematian yang tidak henti. Seakan-akan keadaan telah berbalik menimpa mereka dan mereka pun saling menyeru untuk meninggalkan dunia. Tempat tinggal berubah menjadi kuburan dan harta benda menjadi warisan. Tidakkah engkau melihat dunia melelaikan penghuninya pada sore hari, di pagi hari meninggalkan majlis-majlis dalam kesedihan. Kenikmatan dunia hanyalah tipu daya dan janji-janji manisnya adalah dusta. Allah Ta'ala berfirman, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Allah Ta'ala berfirman, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Dunia yang hina ini hanyalah bayang-bayang yang segera lenyap dan mimpi yang cepat berlalu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa tidak ada sesuatu yang meninggi di dunia ini kecuali pasti Allah rendahkan. Ini adalah negeri yang terus berubah karena berbagai bencana, yang diselimuti musibah, dirundung kesedihan dan cobaan. Maut telah menghunuskan padangnya dan menebarkan ajal di tengah-tengah manusia. Barang siapa tidak mati segera, pasti mati kemudian. Allah Ta'ala berfirman, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau, jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Siapa yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Di mana orang-orang yang sebelum kita? Di mana mereka? Dulu mereka adalah pemuda-pemuda yang gagah perkasa. Betapa sering kita melihat orang mati yang sebelumnya hidup. Tidak lama lagi akan terlihat pada diri kita apa yang pernah kita lihat pada mereka. Di mana orang yang dahulu menjadi sahabat akrab kita? Di mana orang yang dulunya duduk bersama kita? Panah-panah kematian telah merenggut nyawa mereka dan maut telah menumbangkan mereka. Wahai orang yang tenggelam dalam maksiat dan kelalaian, tidakkah engkau mengambil pelajaran dari kuburan ayah dan ibumu? Tidakkah engkau merenungi nasib saudara dan saudari-saudari yang mendahuluimu? Berdirilah di tepi kuburan. Lihatlah berapa banyak mayat yang berada di dalamnya. Mereka berjalan mendahuluimu, sedangkan engkau pun tidak kekal setelah mereka. Di mana ada keabadian dalam kehidupan dunia ini? Hamba Allah sekalian, bersiaplah sebelum datangnya maut secara tiba-tiba. Bawalah bekalan kalian sebelum masa berakhir. Jangan sampai dunia yang panah ini membuat kalian sombong. Jangan sampai dunia menyibukkan kalian dari negeri yang abadi.
Jangan tertipu dengan perhiasannya dan jangan lalai dengan kenikmatannya. Jangan tersesat oleh fitnahnya dan jangan terbujuk oleh setan-setan yang menyesatkan. Wahai pelaku maksiat, renungkanlah keadaanmu dan pikirkanlah akhir perjalananmu. Ingatlah ketika waktu hidupmu telah berakhir, tubuhmu melemah, catatan amalmu dibuka dan timbanganmu menjadi ringan. Engkau bergembira dengan dosa dan maksiat, namun engkau melupakan hari ketika ubun-ubun manusia digiring. Engkau melakukan dosa dengan sengaja tanpa peduli, sementara Tuhan semesta alam mencatat semuanya. Apa yang menipumu dan yang memperdayamu? Apa yang menyeretmu hingga berani bermaksiat kepada Tuhanmu? Apa yang menjerumuskanmu hingga engkau berani menghadapi Zat yang Maha Perkasa dengan sesuatu yang tidak pantas? Engkau melakukan hal yang diharamkan dan dosa. Wahai yang sibuk dengan maksiat dan kelalaian, sampai kapan engkau terus menyelisihi Tuhanmu dan berani menampakkan maksiat? Sampai kapan engkau meremehkan solat dan tetap membangkang? Sampai kapan engkau melakukan dosa-dosa lalu membanggakannya? Wahai orang yang disibukkan oleh syahwatnya, wahai yang tenggelam dalam kenikmatannya, wahai yang menyia-nyiakan waktunya padahal waktu tak akan pernah kembali. Wahai yang tidak takut kepada Tuhannya ketika sendirian, sampai kapan engkau membiarkan tirai-tirai keburukan tetap tertutup? Sampai kapan engkau menutup pintu dan rumah untuk berbuat kemungkaran? Wahai yang bermaksiat ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Takutlah kepada hari ketika ubun-ubun memutih karena dahsyatnya peristiwa. Wahai yang menyembunyikan dosa, tidakkah engkau malu? Allah melihatmu dalam kesendirianmu. Engkau terpedaya oleh penundaan dari Tuhanmu dan tertutupnya aib-aibmu meski engkau selalu berbuat maksiat. Wahai orang yang larut dalam kesesatan dan kebingungan dan yang tertipu oleh panjangnya kelalaian, Allah telah memberimu waktu, namun engkau justru menantangnya dan engkau tidak takut akan akibat dari maksiatmu. Semoga Allah merahmati seseorang yang menjadikan dunia sebagai sarana yang baik, yang dengannya ia dapat meraih taman-taman surga, dan dengan itu pula ia selamat dari neraka serta berbagai tingkatan siksanya. Beruntunglah seorang hamba yang memperhatikan dirinya, bersiap untuk kuburnya, mempersiapkan tempat jatuhnya dan menata tempat tidurnya. Sebelum ajalnya berakhir, amalnya terputus, air mata menetes, taubat tidak lagi diterima, dan sebelum ia berada di perut bumi yang sunyi, berdebu, kelam dan gelap, di mana ia tidak mampu menambah satu kebaikan pun dan tidak bisa mengurangi dosa. Demikianlah khutbah ini, dan aku memohon ampun kepada Allah untukku dan kalian semua. Mohonlah ampun kepadanya, sungguh beruntung orang-orang yang memohon ampun. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberikan perlindungan kepada siapa saja yang berlindung kepada kelembutannya. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak sekutu baginya. Dialah yang dengan karunia-Nya menyembuhkan orang yang telah putus asa dari penyakitnya. Aku juga bersaksi bahawa Nabi dan pemimpin kita Muhammad adalah hamba dan utusannya. Barang siapa mengikutinya niscaya berada di atas petunjuk, dan barang siapa mendurhakainya maka ia berada dalam kesesatan dan kebinasaan. Moga selawat yang kekal dan salam yang terus-menerus tercurah kepada beliau, keluarga dan segenap sahabat beliau. Amma ba'd, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Selalulah merasa dalam pengawasan Allah, taatlah dan janganlah kalian mendurhakainya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Hadirin sekalian, segeralah kembali dan bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Rabb kalian Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Dia mengampuni dosa hamba-hambanya berkali-kali. Setiap kali dosa mereka berulang dan mereka kembali bertaubat, maka ampunannya pun kembali diberikan kepada mereka.
Allah Ta'ala berfirman, dan Allah hendak menerima taubat kalian. Firman Allah Azza wa Jalla, mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian, lalu mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu atas apa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. Dan semua itu merupakan bagian dari kemurahan, kedermawanan, kelembutan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Meski mereka bergelimang dosa dan melampaui batas, Dia tetap menyuruh mereka untuk bertaubat dan memohon ampun serta memaafkan kejahatan mereka. Siapa saja yang bertaubat kepadanya, niscaya Allah menerima taubatnya. Hapuslah catatan-catatan kemaksiatan dengan amal-amal kebaikan yang mengiringinya, dan segeralah bertaubat sebelum terlambat. Jangan menunda-nunda taubat, sebab siapa yang baru bertaubat ketika melihat malaikat maut, ruh tersendat di tenggorokan, dada terasa sempit ketika ruh telah mencapai kerongkongan, dan jiwa telah berada di ambang keluar. Ketika itu tidak ada lagi taubat yang diterima, dan tidak ada lagi kesempatan untuk lari dan menghindar. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bertaubat dan kembali kepadanya. Berselawatlah dan ucapkanlah salam kepada Ahmad Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk, pemberi syafaat bagi seluruh makhluk. Barang siapa berselawat atas beliau 1 kali, niscaya Allah berselawat atasnya 10 kali. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada Nabi dan pemimpin kami Muhammad. Ya Allah, ridholah para khulafaur rasyidin dan para imam yang diberi hidayah, yang memiliki kemuliaan yang tinggi dan kedudukan yang agung, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, serta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Dan ridholah kami bersama mereka, wahai Zat yang Maha Mulia lagi Maha Pemberi Karunia. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah syirik dan para pelaku kesyirikan, binasakanlah musuh agama, dan jagalah negeri kami dan negeri kaum muslimin dari makar orang-orang yang memusuhi, tipu daya para penipu, kebencian para pendengki, dan iri orang-orang yang hasad, wahai Rabb semesta alam. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya Allah, jagalah para tentera kami yang sedang berjaga di perbatasan dan di garis terdepan. Ya Allah, terimalah orang-orang yang telah gugur di antara mereka sebagai syuhada, wahai Tuhan semesta alam. Limpahkanlah kesembuhan bagi yang terluka, kembalikanlah mereka kepada keluarga mereka dalam keadaan selamat, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pemimpin dan penguasa kami, pelayan 2 masjid suci, kepada apa yang Engkau cintai dan ridhoi. Bimbinglah beliau ke jalan kebaikan dan ketakwaan. Ya Allah, berikanlah taufik kepadanya dan putra mahkota, serta kepada seluruh pemimpin kaum muslimin untuk melakukan hal yang membawa kemuliaan Islam dan kebaikan bagi kaum muslimin, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit, selamatkanlah orang-orang yang diuji, dan rahmatilah orang-orang yang telah meninggal di kalangan kami, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina terhadap para penzalim yang melampaui batas, penjajah yang kejam. Ya Allah, sucikanlah Masjidil Aqsa dari najis dan kejahatan kaum Yahudi yang merampas. Jagalah keluarga kami di Palestina, teguhkan hati mereka yang terluka, percepat kemenangan mereka, angkat kesulitan dan hilangkan penderitaan mereka. Bebaskan tawanan-tawanan mereka, sembuhkanlah yang sakit di antara mereka, dan terimalah orang-orang yang wafat dari mereka sebagai para syuhada, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. 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 Dan jangan Kau jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa. Ya Allah, jadikanlah doa kami ini didengar dan seruan kami diangkat. Wahai Zat yang Maha Mulia, Maha Agung,
dan Maha Penyayang.